Sejak zaman dahulu, nama Raja Airlangga tidak hanya menjadi sejarah, tetapi juga merajut kisah epik yang terus menggema dalam ingatan masyarakat Jawa. Dalam berbagai cerita rakyat dan karya sastra, namanya menjadi pijakan kuat, bahkan sering diabadikan dalam berbagai tempat di Indonesia. Airlangga, yang bermakna air yang melompat, memiliki cerita menakjubkan yang membentang di tengah gemerlap sejarah. Lahir pada tahun 990, Airlangga menjadi simbol perlawanan terhadap Mahapralaya, bencana besar yang menghantam seperti air bah. Kisahnya sering dianggap sebagai perjalanan melompat dari ketidakpastian, dan inilah yang memberikan makna mendalam pada julukannya sebagai air yang melompat. Ketika Airlangga masih muda, ayahnya, Udayana, memerintah di kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa. Ibunya, Mahendradatta, adalah seorang putri dari Wangsa Isyana di kerajaan Medang. Medang pada waktu itu merupakan kekuatan besar yang tidak hanya menaklukkan Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, tetapi juga melancarkan serangan ke Sriwijaya. Airlangga bukanlah satu-satunya penerus, melainkan memiliki dua orang adik, Marakata Pangkaja, yang kemudian menjadi Raja Bali, dan anak Wungsu, yang naik tahta setelah kematian Marakata. Dalam prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga bangga mengakui keturunannya dari Raja Empu Sindok, anggota Wangsa Isyana yang memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Medang dari bumi Mataram di Jawa Tengah ke Jawa Timur, dikenal sebagai Medang periode Jawa Timur. Kisah kehidupan Airlangga tidak hanya mencerminkan kepemimpinan dan keteguhan dalam menghadapi tantangan, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana seorang pemimpin dapat melompati gelombang Mahapralaya kejadian yang menghantamnya. Bagi masyarakat Jawa, Airlangga adalah bukti bahwa keberanian dan ketekunan dapat membawa seseorang melampaui batasan, seperti air yang melompat dengan penuh keanggunan. Di tengah gejolak pralaya yang menghantam Jawa, muncullah seorang penguasa yang menorehkan jejaknya melalui legitimasi kekuasaan dan perlawanan tanpa tanding. Raja Airlangga, sosok yang tidak hanya mencurahkan sejarah melalui prasasti-prasasti bersejarah, tetapi juga memerankan peran kunci dalam menyatukan kerajaan yang terpecah belah. Pada abad ke-11, ketika Jawa dilanda kehancuran dan istana Mataram kuno terbakar, Airlangga muncul sebagai harapan. Serangan Haji Wurawari menyisakan kekosongan kekuasaan, dan Maharaja Dharmawangsa Teguh, penguasa saat itu, pun tewas pada tahun 1016. Melihat keadaan yang semakin suram, menantu dan keponakannya, Airlangga, memilih melarikan diri ke hutan. Bersama para RC, Airlangga menggali kebijaksanaan dari alam. Beberapa tahun kemudian, dengan tekad kuat, ia kembali ke puing-puing kerajaan mertuanya. Pada tahun 1019, Airlangga dinobatkan sebagai penguasa baru, mengangkat dirinya dari keadaan kehancuran. Namun, awal pemerintahan Airlangga tidak terlepas dari kekacauan. Kerajaan Dharmawangsa yang terpecah menjadi banyak bagian menantangnya. Namun, Airlangga tidak gentar. Dia menerbitkan prasasti Pucangan, bukan hanya sebagai legitimasi kekuasaannya tetapi juga sebagai langkah awal menuju penyatuan. Prasasti ini tidak hanya memuat silsilah keluarganya hingga Empu Sindok, pendiri dinasti Isana, tetapi juga menggambarkan perjuangannya melawan raja-raja daerah yang menentangnya. Prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta, seperti yang dicatat oleh Nini Susanti, arkeolog Universitas Indonesia, mencerminkan operasi militer Airlangga dari tahun 1029 hingga 1037. Serangan demi serangan dilancarkan, termasuk mengalahkan rajanya Wuratan pada 1029 dan Haji Wengker pada 1031. Bahkan ketika lawannya sangat kuat, seperti Raja Wengker, Airlangga berhasil menunjukkan keberaniannya, meskipun tak selalu jelas apakah lawannya tewas atau hanya ditawan. Tidak hanya berfokus pada pertempuran, Airlangga juga memberikan hadiah gelar kehormatan dan status sima kepada mereka yang setia memperkuat kedudukannya. Upayanya tidak sia-sia, karena pada tahun 1032, Airlangga berhasil melibas Haji Wurawari, menandai akhir dari semua perusuh di tanah Jawa. Prasasti Pucangan bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga saksi bisu perjuangan seorang raja yang melompati tantangan, memerangi musuh-musuhnya, dan dengan gagah berani menyatukan kembali kerajaan yang hancur. Airlangga, sang penguasa yang melompati puing-puing kekacauan, meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah Jawa. Dalam gelombang peperangan dan kemenangan yang melibatkan raja-raja hebat, Airlangga muncul sebagai tokoh yang mengukir sejarah dengan gaya penuh warna. Prasasti-prasasti bersejarah mengungkapkan perjalanan seru sang raja, mulai dari kemenangan membanggakan hingga kekalahan yang mengejutkan.
Pada tahun 1030, 952 Saka, prasasti baru mencatat kemenangan Airlangga atas Raja Hasin. Tak hanya sekadar memenangkan pertempuran, Airlangga memberikan penghargaan Sima kepada rakyat desa baru yang memberi perlindungan kepada raja dan tentaranya saat serangan dimulai. Airlangga tidak hanya seorang penguasa yang memenangkan peperangan, tetapi juga seorang pemimpin yang menghargai jasa dan dukungan rakyatnya. Namun, kekalahan juga menyapa Airlangga, seperti yang tercatat dalam prasasti Terep pada tahun 1032. Meskipun serangannya ke Haji Wurawari dan kerajaan Ratu Perempuan Gagah Perkasa mengalami kegagalan, Airlangga tidak putus asa. Prasasti Terep mengungkap bagaimana raja memberikan anugerah kepada Rakai Pangkaja Dyah Tumambong, yang dengan penuh kesetiaan berdoa dan melakukan puja agar Airlangga meraih kemenangan. Setelah permohonan Dyah Tumambong terkabul, Airlangga memberinya gelar Rakai Halu Dyah Tumambong sebagai penghormatan. Prasasti Pucangan menambahkan babak seru lainnya dalam kisah perang Airlangga. Terjadi serangan dari Haji Wengker pada tahun 1035, 957 Saka, yang mungkin merupakan pemberontakan. Airlangga, dengan pasukan siap tempur, meraih kemenangan yang gemilang melawan raja bernama Wijayawarma. Wijayawarma bahkan ditangkap oleh pasukannya sendiri dan gugur. Namun, perjalanan peperangan Airlangga belum berakhir. Prasasti Pucangan berbahasa Jawa kuno mencatat bahwa pada tahun 1037, Wijayawarma melarikan diri ke Kapang dengan pasukan yang masih setia dan berhasil dikalahkan di Sarasa, menandai akhir dari gelombang peperangan yang mengguncang Jawa. Analisis oleh Vernika menyoroti penggambaran Airlangga dalam prasasti Pucangan sebagai upaya legitimasi sebagai raja yang mampu menenangkan negaranya di tengah tantangan. Dengan penuh warna, kisah Airlangga tidak hanya tentang kemenangan gemilang, tetapi juga tentang bagaimana ia menghadapi kekalahan dan menghargai dukungan rakyatnya, penguasa yang menciptakan tarian kemenangan dan kekalahan dalam panggung sejarah Jawa. Dalam gemerlap pernikahan yang diwarnai cinta dan tragis, Airlangga, sang pangeran berhati penuh petualangan, menapaki perjalanan hidup yang tak terlupakan. Pernikahannya dengan putri pamannya, Dharmawangsa Teguh, tidak hanya mengundang kebahagiaan, tetapi juga menyimpan kejutan tak terduga yang mengubah jalan hidupnya. Pesta pernikahan di Watan, ibu kota kerajaan Medang, menjadi saksi bisu ketika Raja Wurawari tiba-tiba menyerbu kota. Wurawari, yang bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya dan mendapat dukungan kuat dari Wangsa Shailendra, memberontak. Kejadian epik ini tertoreh dalam prasasti Pucangan, sebuah catatan pahit yang disusunkan dan dikuatkan oleh De Kasparis. Bencana Mahapralaya, seperti air bah mematikan, mewarnai serangan yang terjadi pada tahun 938 Saka, atau sekitar 1016 M. Dharmawangsa Teguh dan keluarga raja tak mampu menghindar dari takdir tragis. Istana Watan terbakar, dan Airlangga, sang menantu dan keponakan, bersama putri Dharmawangsa, berusaha menyelamatkan diri dari malapetaka tersebut. Dalam bayangan api yang menjilat istana, Airlangga dan putri Dharmawangsa berhasil lolos dari maut, menyusuri hutan pegunungan. Vanagiri, Wonogiri, pembantu setia mereka, Empu Narotama, turut serta dalam pelarian yang menantang takdir. Saat itu, Airlangga baru berusia 26 tahun, dan kehidupannya berubah drastis menjadi seorang pertapa yang menjalani hari-hari mistis. Salah satu bukti petilasan perjalanan Airlangga dan para pelarian tersebut kini dapat kita temui di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Tempat itu menjadi saksi bisu dari perjalanan penuh liku dan keberanian sang pangeran yang mencari kedamaian di tengah badai tragedi pernikahan yang mengguncangnya.